Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang akhirnya menonton ini. Jadi akhirnya saya masuk ke YouTube An-Nadiriyah selain untuk mengaji, karena memang ada sesuatu yang menurut saya cukup urgent untuk akhirnya saya harus turun tangan. Jadi seperti yang teman-teman lihat di judul atau thumbnail yang ada di video ini, di mana ada penipuan yang menyangkut atau yang mengatasnamakan Bapak Bupati Lumajang, yakni Bapak Haji Thoriqul Haq. Sehingga menurut saya cukup menarik untuk saya jelaskan di video ini untuk menjadi sebuah pengalaman agar mungkin tidak sampai memakan korban gitu. Karena saya takut, saya khawatir, saya yakin tidak hanya saya yang mendapatkan WA itu, tapi juga banyak lembaga di Lumajang ini atau banyak pondok atau sekolah di Lumajang ini yang mendapatkan WA itu. Tidak usah terlalu lama, kita langsung buka saja WA-nya. Jadi WA-nya itu kurang lebih terjadi tanggal 14 April 2021. Jadi awal puasa, dapat 2 hari. Jadi WA-nya itu bisa kita lihat juga di situ. Assalamualaikum. Kemudian saya jawab waalaikumsalam. Ini orangnya WA saya jam 7.29. Saya baru buka karena pagi itu tidur, jadi saya baru buka agak siang jam 11. Saya kaget karena begini, ini WA-nya nggak ke nomor saya, tapi ke WA ke nomor pondok, WA ke nomor WA pondok yang kebetulan saya pegang. Di WA Assalamualaikum gitu dengan ada titik 2 setelahnya. Kemudian saya sempat curiga, sempat tidak percaya, sempat kaget, tuh Pak Bupati kok WA saya, karena saya lihat profilnya, ini bisa saya lihat profilnya, terus juga ada namanya Bapak Thoriq juga, Haji Thoriqul Haq. Masa Bapak Bupati WA saya pagi-pagi dan juga hanya Assalamualaikum gitu. Saya sempat kaget dan curiga. Kemudian ya saya jawab, saya husnudzon saja gitu, karena mumpung puasa ya, jadi saya husnudzon saja. Ya mungkin ini Bupati yang ganti nomor atau Pak Ajudannya. Ya sudah, saya jawab waalaikumsalam Bapak Bupati dengan saya berikan emot tangan layaknya orang salaman seperti itu. Kemudian tidak lama, 2 menit kemudian dibalas lagi, maaf, apa benar ini dengan Pondok Pesantren An-Nadiriyah? Ya saya jawab juga, tidak begitu lama langsung jawab enggak benar. Saya kemudian beri emot tangan lagi, mengatupkan tangan. Kemudian saya balas wonten nopo nggih Pak Bupati gitu. Karena saya tidak yakin ada apa Pak Bupati kok WA ke nomor pondok, kok tahu nomor pondok ini juga. Terus kemudian aku jawab sama orangnya, alhamdulillah jika benar. Jadi gini Pak, terkait bencana alam gempa kemarin dan menyambut bulan Ramadan ini, saya dan rekan-rekan akan bersedekah ke pondok Bapak, titik-titik, dan kemudian ada tanda emot tangan mengatur 2 kali. Karena memang kan kalau teman-teman masih ingat, jadi sempat ada gempa kan sebelum Ramadan kemarin. Sebelum masuk bulan Ramadan kemarin ada gempa di Malang yang juga cukup terasa di Lumajang. Makanya kemudian ada muncul WA seperti ini. Kemudian tidak lama saya balas juga, alhamdulillah Pak, terima kasih. Ini saya masih ragu apakah ini benar Pak Bupati atau mungkin ajudannya atau malah bukan Pak Bupati. Alhamdulillah Pak, terima kasih. Maaf Pak, tapi kami sampaikan terlebih dahulu ke Bu Nyai. Jadi memang karena An-Nadiriyah ini pengasuhnya adalah Bu Nyai, kebetulan saya adalah diamanai untuk membantu mengelola, jadi saya tidak bisa memutuskan 100%, saya harus sampaikan dulu ke Bu Nyai gitu. Kemudian dibalas sama orangnya, iya Pak, sama-sama, baik, saya tunggu Pak gitu. Kemudian tanda emot tangan mengatuk kembali. Saya balasnya setelah yang bawah ini, saya balas setelah saya menyampaikan ke Bu Nyai sebagai pengasuh Pondok An-Nadiriyah gitu. Menariknya begini, saya mikir masa sih Pak Bupati WA-nya seperti ini. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa aneh kan dari cara WA-nya gitu. Ya saya jujur tidak begitu sering, saya cuma sempat sekali atau 2 kali WA dengan Pak Bupati, dan saya tahu bahasanya tidak seperti ini, bahasa WA-nya tidak seperti ini. Dan lucunya orang ini tidak tahu kalau saya punya nomor WA-nya Pak Bupati, sekaligus Ibu Bupati juga, Ibu Farin. Akhirnya saya tidak lama, siangnya saya konsultasi dengan Bu Nyai, saya jelaskan ada WA seperti ini. Bu Nyai langsung nyuruh, ya sudah WA saja Bu Farin gitu. Karena Bu Nyai juga cukup dekat dengan Bu Farin, maksudnya kenal dengan Bu Farin. Akhirnya saya disuruh WA Bu Farin untuk memastikan apakah ini memang Pak Bupati. Saya juga bilang,
saya punya nomornya Pak Bupati juga gitu. Oh itu udah WA Pak Bupati saja langsung. Nah akhirnya ini saya kemudian WA Pak Bupati, saya WA, saya screenshot nomor riwayat chattingan saya dengan orang tersebut. Kemudian saya tambahi begini, ini nopo leres nggih niki saking jenengan, tanda tanya, kemudian saya beri tanda tangan mengatur. Saya WA sekitar 1:30, kemudian dibalas oleh Pak Bupati yang asli ini, karena memang saya punya nomornya, dibalas, boten Gus, biasanya nanti itu penipuan. Nah ini, kemudian saya langsung balas, nggih Pak Bupati, matur nuwun, saya sudah curiga kalau niku sanes jenengan. Saya kasih jempol. Jadi memang saya sudah curiga gitu kalau itu bukan Pak Bupati. Saya juga WA screenshot ini kepada Ibu Farin, karena saya pikir takutnya Bapak Bupati sibuk tidak balas. Saya WA langsung ke dua nomor, yakni Pak Bupati dan Ibu Bupati. Saya WA Ibu Thorik Bupati, bisa dilihat teman-teman di layar ini. Jadi saya WA, ini WA-nya. Jadi saya kirim screenshotannya, kemudian Ibu Thorik mengirim foto profil dari Pak Bupati yang asli, itu ya, menggunakan setelan jas layaknya foto bupati yang pada umumnya, yang cukup jelas. Jadi kemudian dikirim itu, ini fotonya, saya balas, inggih Ibu Bupati sampun dikonfirmasi niku wau kali Pak Bupati. Jadi saya bilang bahwasanya saya sudah dikonfirmasi oleh Bapak Bupati, karena memang yang menjawab terlebih dahulu Pak Bupati daripada Ibu Bupati. Kemudian Bupati Ibu Thorik Bu Farin menjawab, Waalaikumsalam, inggih boten Gus, niki foto profil Pak Bupati, penipuan sering terjadi mengatasnamakan beliau. Ini sering digarisbawahi, penipuan sering terjadi mengatasnamakan beliau dan beberapa pejabat Pemkab. Tanda emot tangan mengatur 2 kali. Saya balas, nggih Bupati, inggih Ibu Bupati, alhamdulillah kula nggih sering menemui penipu kados ngeten dengan modus akan memberi bantuan. Karena memang ada Ibu, nanti saya jelaskan kalau memang dirasa perlu. Kemudian tapi baru niki engkang mengatasnamakan Pak Bupati. Jadi memang baru kali ini yang mengatasnamakan Pak Bupati. Sebelumnya tidak pernah, ya mengatasnamakan dari donatur begitu saja. Akhirnya dibalas oleh Ibu Bupati, matur nuwun atas kewaspadaannya Gus. Mugi-mugi diparingi sehat selalu. Salam takdim datang punyai. Tanda emot tangan mengatur 2 kali. Saya jawab amin. Tanda emot mengatur tangan 3 kali. Inggih Ibu Bupati matur nuwun. Jadi kenapa saya akhirnya merasa penting membuat video ini, mungkin bisa dilihat sama teman-teman. Ini foto profil perbedaan antara nomor WA Bupati yang asli dengan, untuk nomor bupatinya saya sensor ya, karena saya tidak nyaman untuk memberikannya kepada orang lain tanpa sepengetahuan beliau. Jadi ini foto profil yang bukan Pak Bupati, yang penipu lah. Itu bisa dilihat fotonya terlihat beda, okay? Maksudnya bukan beda fotonya, tapi lebih kepada satunya agak ngeblur. Saya melihat dari awal sudah curiga, ini kayaknya bukan foto yang asli dari Pak Bupati, mungkin apa screenshot atau download yang kurang begitu jelas atau bagaimana itu. Kemudian juga nomornya, saya pikir gini, nomornya kok agak kurang cantik ya, masa nomornya Pak Bupati kurang bagus gitu. Terus juga masa Pak Bupati ganti nomor? Saya perasaan waktu itu saya punya nomornya Pak Bupati, tapi kok ganti nomor, maksudnya kok beda nomor begitu. Nah makanya saya merasa penting membuat video ini agar saya harap tidak ada lagi korban-korban yang akhirnya mau untuk ditipu. Loh, maksudnya nipunya bagaimana? Ini saya lanjutkan. Jadi setelah itu kemudian saya balas seperti ini kepada orangnya. Jadi saya sudah tahu kalau ini penipu, saya isengnya aja, saya garai aja gitu. Silahkan kalau mau mengirim Pak, kami sangat berterima kasih. Akhirnya kemudian dibalas sama orangnya jam 3, bagaimana nomor rekeningnya Pak? Nah ini modusnya di sini. Saya sudah cukup hafal dengan modus meminta nomor rekening. Akhirnya saya jawab saja, maaf Pak, lembaga kami tidak ada rekening karena kami lembaga kecil. Tuh. Bagaimana kalau tunai saja Pak? Biar kami ke kantor Bupati atau ke Pendopo menemui Bapak langsung sekalian mengucapkan terima kasih.
Saya pikir dengan seperti itu orangnya pasti juga akan bingung karena dia tidak akan berani untuk menemui saya atau menemui yang ditipu atau korbannya seperti itu. Maka ini bisa teman lihat nomornya sendiri, tidak usah saya bacakan ya, itu nomornya. Jadi harap hati-hati. Saya yakin juga orangnya juga punya nomor banyak dan akan sering ganti-ganti. Mungkin saat ini juga nomornya sudah tidak aktif. Jadi harap lebih berhati-hati dengan modus penipuan yang sedang ramai, apalagi ketika ada musibah seperti ini. Jadi setelah ada bencana atau gempa seperti kemarin, maka menjadi sebuah kesempatan untuk para penipu menjalankan misinya seperti itu. Jadi saya harap tidak ada pondok-pondok atau lembaga-lembaga yang tertipu menjadi korban. Ya caranya ya sudah, pokoknya kalau ada yang meminta rekening sudah langsung minta yang secara cash saja, karena kalau yang bersifat non tunai itu atau tidak langsung itu mengkhawatirkan seperti itu. Baik, mungkin itu saja video dari kami. Karena begini, sedikit terakhir, jadi saya yakin yang di WA juga bukan saya saja. Kemudian kok tahu nomor pondok ini, saya menduga penipu ini melihat dari Google, karena memang nomor WA Pondok Anandia saya cantumkan di Google Map khususnya, jadi di situ ada nomor WA-nya. Mungkin penipu ini sudah langsung mapping atau mendata nomor-nomor pondok yang ada di Lumajang, kemudian di list, di data, setelah itu hubungi satu persatu. Ya seumpama dari 100 pondok yang dihubungi, bisa jadi saya tidak tahu pasti, tidak tahu betul, bisa jadi ada 2% atau 10% bahkan yang menjadi korban. Nah ini kan tetap menguntungkan mereka, makanya perlu kita hati-hati, waspada, seperti halnya pepatah Jawa, iling lan waspada. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih kepada para penonton dan juga mungkin penonton-penonton yang pernah juga merasakan hal yang sama dengan yang kami alami, bisa komentar di bawah. Apakah memang saya saja atau juga penonton di sini ada yang pernah merasakan hal yang sama, yaitu ditipu dengan mengatasnamakan bupati atau bapak tadi, gitu. Atau mungkin modus penipuan yang lain, silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Robit Abdillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.